Bapak, Ibu, saudara-saudariku umat beriman yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu untuk kita semua. Salam. Baik, terima kasih. Hari ini saya hanya akan bercerita dan berbagi bersama para bapak dan ibu, saudara-saudariku umat beriman dalam khotbah atau renungan di hari Minggu biasa yang ke-32 ini. Suatu waktu di sebuah bandara yang sangat sibuk dan padat, ada seorang gadis muda yang juga sedang menunggu jadwal penerbangannya. Ia tahu bahwa ia akan lama menunggu. Kemudian ia memutuskan untuk membeli sebuah buku agar mengisi waktu ketika menunggu jam terbangnya. Selain membeli buku, si gadis muda ini juga membeli sebungkus biskuit. Lalu di ruangan tunggu, ia duduk sambil membaca buku yang ia beli. Bertepatan di sampingnya duduk juga seorang laki-laki yang sedang menunggu jadwal penerbangan. Si laki-laki ini sambil asik duduk menunggu juga membaca majalah yang ada di tangannya. Lalu si perempuan ini mengambil biskuit sepotong, lalu dia memakannya. Saat itu si laki-laki di sampingnya pun mengambil satu dan memakan biskuit itu. Si wanita dalam hati menggerutu, siapa si laki-laki ini? Dasar orang tidak tahu diri, enggak sopan. Lalu si wanita ini kembali mengambil sepotong biskuit. Dan ketika si wanita sedang mengambil, si laki-laki ini pun mengambil satu juga. Si wanita semakin marah, jengkel. Tetapi ketika dia mengambil biskuit, si laki-laki pun mengambil. Dan itu terus berlangsung. Dan tinggallah satu biskuit, satu potong lagi. Dan si wanita ini berpikir, tinggal satu biskuit ini. Apa yang akan dilakukan si laki-laki ini nanti? Lalu Bapak Ibu saudara-saudari, si laki-laki ini melihat tinggal satu, dia mengambil biskuit ini. Lalu dia membaginya menjadi dua dan sebagian diberikannya kepada si gadis muda ini. Sambil agak sedikit marah, bertepatan juga jadwal penerbangan pesawatnya sudah dekat, maka si wanita ini segera ke tempat boarding pass dan dia langsung naik ke pesawat. Setelah duduk tenang di tempatnya di pesawat, dia membuka tasnya untuk mengambil kacamata di dalam tasnya. Betapa terkejutnya si gadis muda ini setelah dia melihat isi tasnya, ternyata biskuitnya itu masih ada di dalam tasnya, utuh. Dalam hati dia berkata, aduh betapa malunya saya. Dia mau kembali ke ruang tunggu,
untuk mengatakan maaf kepada si pria tadi, pesawat sudah mau take off. Dan itu menjadi pengalaman paling pahit bagi si gadis muda ini, tapi pembelajaran paling penting untuknya. Dia belajar bagaimana harus berbagi dari si pria yang disangkanya mengambil biskuitnya. Rupanya itu biskuit si pria tadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Banyak peristiwa, banyak kejadian dalam hidup kita yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran untuk kita. Bagaimana membangun iman, pengharapan, dan cinta kasih yang menjadi tonggak penting bagi kita umat beriman, membangun kehidupan iman kita juga dalam hidup beragama, dalam hidup menggereja, dalam hidup bermasyarakat. Berangkat dari sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, mulai dari kitab pertama Raja-Raja. Ketika Elia berangkat menuju ke kota Sarfat, mendekati pintu gerbang kota, dia bertemu dengan seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu bakar. Lalu dia berkata kepada si janda ini, "Berikan aku air." Dan selanjutnya dalam percakapan si Elia mengatakan, "Apakah ada makanan? Bagilah sama aku. Apakah ada roti?" Dan si janda ini mengatakan, "Saat ini musim kemarau, musim lapar, paceklik. Hanya tinggal sedikit tepung lagi di tempayan dan sedikit minyak di buli-buli. Mungkin inilah kesempatan kami untuk terakhir kalinya makan, dan setelah itu kami mati, saya bersama anak saya." Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, Elia meneguhkan si wanita ini dengan berkata, "Buatlah roti dari tepung yang sedikit itu dan minyak yang sedikit itu. Jangan takut, percayalah kepada Tuhan Allahmu. Dia tidak akan membiarkan engkau mati. Tepung itu akan terus terisi dalam tempayan itu. Dan minyak dalam buli-buli itu akan terus ada. Buatkah roti bulat kecil untukku, dan buatlah roti untuk kita." Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa yang terjadi? Seperti yang dikatakan oleh Elia itulah yang dialami oleh Elia, janda ini dan si anaknya. Akhirnya mereka bertahan sampai musim hujan berikutnya datang. Begitu juga Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, ketika kita mendengarkan Injil Markus pada hari ini yang mengisahkan tentang seorang janda yang memberikan 2 keping tembaga, angka terkecil, tetapi ia memberikan seluruh dirinya, hidupnya, nafkahnya, semua yang dimilikinya. Semua ini bisa terjadi hanya jika orang beriman, percaya. Yang mau ditampilkan dari sabda Tuhan hari ini bukan hanya soal berbagi, tidak. Memberi dari kekurangan, bukan. Tidak hanya sekedar itu. Tetapi yang mau ditampilkan dari sabda Tuhan yang kita dengarkan adalah bagaimana kita menjadi orang beriman, orang yang percaya akan penyelenggaraan ilahi, penyelenggaraan Tuhan. Dan itu terjadi justru di saat-saat susah, sakit, menderita, terdesak, tertekan oleh keadaan, situasi, dan peristiwa yang kita alami dalam hidup.
Justru di saat-saat atau di masa-masa pandemik inilah, Bapak Ibu saudara-saudariku, iman kita hendaknya semakin bertumbuh teguh, kuat. Kalau di saat-saat sebelum pandemi, ya biasa, masih berkelimpahan, itu biasa, kita memberi itu biasa. Tetapi justru di saat pandemi, di saat susah, di saat berkekurangan dalam hidup, di situ kita memberi untuk menyatakan iman kita, berbagi untuk menyatakan iman kita. Nah, itu baru luar biasa. Saya teringat akan kata-kata bapak saya. Dia katakan begini, Cesar, kalau kamu mau dilirik orang, diperhatikan orang, lakukan sesuatu di luar kebiasaan orang pada umumnya. Karena itulah maka saya jadi pastor. Begitu. Benar. Bapak Ibu saudara-saudari, ketika orang berupaya berusaha untuk mengejar harta kekayaan duniawi ini, saya harus melakukan sebaliknya, mengejar harta kekayaan yang bukan hanya di dunia ini. Nah, itu dia. Ketika orang berusaha untuk mengumpulkan dan merebut segalanya sebanyak-banyaknya dalam hidup, saya harus melakukan sebaliknya. Apa yang sudah kukumpulkan selama ini, yang sudah ada padaku, itu kuberikan sebanyak-banyaknya. Gitu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, disitulah letak di mana kita akhirnya dilirik orang. Dan semua itu berangkat dari iman, kepercayaan. Percaya kepada Tuhan bahwa segala sesuatu akan dipenuhi oleh Tuhan sendiri. Kekosongan-kekosongan dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudari, ketika pandemi ini sudah berjalan hampir kurang lebih setengah tahun, 6 bulan, ketika dana keuangan paroki kas sudah mulai menipis, muncul beberapa usulan. Pastor, mungkin karyawan kita ini harus kita kurangi. Karena beberapa perusahaan pun sudah mulai mem-PHK-kan orang gitu. Atau pilihan berikut, Pastor, ya kita bicara dengan karyawan kita supaya gaji mereka dikurangi sekian persen. Saya teringat akan apa yang dikatakan dalam sabda Tuhan hari ini, bacaan pertama. Saya ingat itu. Justru di saat-saat susahlah iman orang diuji. Di saat-saat orang terdesak. Lalu dengan serta-merta saya katakan, oh tidak. Justru di masa-masa seperti inilah kita harus tambah karyawan. Orang yang mungkin sudah diberhentikan dari perusahaan, pekerjaan tidak sempat, ya sekedar mungkin 1 hari kita bantu makannya kan lumayan. Justru di saat inilah kita harus menaikkan gaji karyawan kita. Itu. Bapak Ibu saudara-saudari, saya katakan lagi, justru di saat-saat seperti inilah PSE harus bergerak lebih hebat lagi dari sebelumnya. Kalau selama ini kita hanya membantu itu di saat paket Natal, paket Paskah, atau Tahun Baru, saat ini tidak. Kapan saja di mana orang datang, ketika saat terdesak susah, beri, keluarkan. Habis tidak apa-apa, Tuhan yang akan mengisi. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, itu dilakukan. Apakah akhirnya PSE Paroki Katedral kehabisan dana? Tidak. Tuhan memiliki caranya untuk melakukan lebih dari yang sebelumnya. Harus percaya, beriman, jangan takut. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih,
Kepada orang-orang muda OMK ini pun saya katakan, bulan Oktober itu bulan Anda, bulan orang-orang muda. Karena di sanalah sumpah pemuda diucapkan. Apa yang kamu buat, apa yang kamu lakukan. Apa yang kami bisa buat, pastor? Kami tidak punya dana, tidak punya uang. Jangan takut. Ayo berdiri di depan gerbang katedral ini, di sana, di luar, di pagar itu, di rose window itu. Berdiri. Bagikan, berikan dari apa yang kamu tidak miliki, kamu tidak punyai. Yang sedikit itu kasih. Bagi nasi bungkus untuk orang-orang yang susah, tukang becak, orang-orang yang jalan yang sulit, mengalami kesulitan dalam hidupnya. Berikan. Jadi selama bulan Oktober mereka lakukan. Saya pikir hanya sekali, lalu habis dananya. Rupanya sampai akhir bulan Oktober juga mereka jalankan. Luar biasa. Dari mana itu semuanya datang? Kita tidak tahu. Yang penting kita percaya, beriman, dan iman kita wujudkan dalam tindakan, dalam perbuatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Saya punya cita-cita untuk paroki Katedral Medan ini, gereja Katedral Medan ini. Dan saya tahu cita-cita itu berangkat dari cita-cita Kristus sendiri. Ketika Yesus memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki yang terhitung, di luar perempuan dan anak-anak, Yesus katakan kepada murid-muridnya, jangan pernah kamu menyuruh mereka pulang, kasih mereka makan. Berangkat dari sanalah saya ingin menata gereja paroki Katedral Medan ini. Kubayangkan kalau bisa suatu saat nanti jangan ada lagi yang bergereja di Serbaguna, jangan ada lagi yang bergereja di Wisma, jangan ada lagi yang bergereja dari kantin, jangan ada lagi yang bergereja dari aula SMP atau di ruang terbuka. Semua harus di dalam gereja dan semua harus nyaman, aman. Kita doakan semoga sebelum 150 tahun usia gereja kita ini, sekarang sudah 142, 143 tahun. Sebelum 150 tahun kita merayakan ulang tahun gereja ini, semoga semua kita sudah bisa berada di dalam gereja, ruang gereja, gedung gereja yang sama. Ini mimpi, dan mimpi ini bukan waktu tidur, tapi waktu sadar. Kalau mimpi waktu tidur itu kan bunga-bunga tidur. Kalau mimpi waktu sadar itu impian yang harus kita kejar bersama, kita perjuangkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, marilah bersama-sama kita belajar dari pengalaman-pengalaman hidup kita, juga dari sabda Tuhan sendiri. Jangan menjadi seperti si gadis muda tadi. Sudah makan biskuit orang, marah-marah pula. Amin.